Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Lu lihat nih gambar naga Black Dragon kayak Loki di One Piece. Ini mah naganya Nidhogg. Tahu kan sendiri kalau udah kayak gini apa nih? OS-nya apa nih? Wow, OS Heko. OS khusus untuk Heko ini. Orang biasa nggak bakalan bisa, Cuk. OS name-nya nih kali Linux Rolling. Ini OS khusus untuk orang yang tertentu aja sih, katanya begitu. Lah kalau kata gua mah ya ini cuma distro biasa kayak ini tuh hanya Debian yang ditambahin beberapa tools yang difokuskan untuk networking kayaknya ya orang-orang menyebutnya Hekel. Gua sih juga pemula di Linux, gua juga baru belajar Linux. Dari kacamata newbie gua nih ya, dari kacamata noob gua, OS ini bisa kok dipakai untuk harian, untuk YouTube, TikTok, untuk scroll Facebook. Kata gua mah bisa buat nonton-nonton ya. Cuman ya kalau lu pakai kali Linux untuk hal-hal demikian, untuk cuman kerjaan ngetik-ngetik ya berasa percuma gitu loh. Soalnya banyak banget ini toolsnya yang dipakai untuk networking, untuk entah apa aja, untuk hackle, dan di di grup-grup di Facebook ada yang wah install kali Linux itu susah, ntar jaringannya nggak bisa, apa internetnya nggak jalan. Ini tuh cuma Debian, bener dah, ini cuma Debian. Installnya pun sama persis seperti Debian. Nggak percaya nih? Ya udah, yuk gua liatin nih ya tutorial cara installnya. Bener-bener gampang, swear gampang banget dah. Pertama lu download dulu ya file ISO-nya di websitenya langsung ya, jangan di yang lain-lain biar nggak kesalahan. Di website kali Linuxnya nih, masuk ke web browser lu, di pencarian ketik kali. Nah, ntar ambil nih kali Linux. Masuk aja di situs kali.org. Klik di sini. Nah, inilah tampilan dari halaman muka webnya. The most advanced penetration testing distribution. Nih tampilannya XCL. All the tools you need. Wow, langsung download aja. Ini ada macam-macam juga sih kayaknya. Ini buat virtual machine, buat coba-coba. Langsung aja pilih yang installer image. Pilih yang X8664. Ini installernya udah komplit offline installation. Jadi nggak usah pakai internet lagi pas installnya. Langsung install aja lah dari DVD drive-nya. Ukurannya 4,4, weekly 4,4 juga. Untested image. Oh, berarti ini yang testing-testing lah buat orang yang pro. Net installer cuman 700 MB persis Debian ini. Net installer ini belum ada DE-nya. Lo install core-nya doang, intinya doang. Everything, image for air gapped networks. Wow, 12 giga. Ini mungkin udah banyak banget tools di dalamnya yang dibutuhin oleh para hacker. Berhubung noob, download aja yang versi offline installernya. Nih, klik di sini. Dan proses downloadnya berjalan dengan ukuran file ISO-nya 4,4. Dan jika setelah selesai di download, buat bootable-nya pakai flash menggunakan Rufus, Balena Etcher, ataupun Ventus sesuai dengan yang kalian inginkan masing-masing. Bacot! Tatarat, 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 tatarat. Nah, pas sudah di-booting flash ISO-nya, ada install, advanced option, dan dua di bawah. Pilih yang graphical install biar lebih gampang. Kalau lo pilih install itu pakai komen-komen doang bakalan susah. Kalau untuk noob, pilih graphical install. Nah, udah masuk installernya. Pilih bahasa English, continue. Your location. Tuh, nggak ada di sini, Cok. Ambil order, Asia, ambil Japan. Oh, nggak, Indonesia aja. Continue. Kalau untuk vocals, ya NUS, UTF-8, continue. Kalau keyboard, American English aja, continue. Nah, supaya lo nggak ribet ntar pas buat nyalain internetnya, sebelum lo install ini kali Linux, lo harus pastiin komputer lo tuh udah terhubung ke internet, entah itu pakai kabel LAN ataupun WiFi, biar dia bisa konfigur sendiri networknya. Kalau lo kan konfigur sendiri ntar ribet pasti dah. Gue yakin lo nggak bakalan bisa karena noob itu tadi. Udah, berarti dia udah selesai nih. Sekarang dia minta hostname atau nama komputer. Gua seperti biasa pakai Bapak. Continue. Domain nggak usah, kosongin aja. Continue. Nah, ini user account. Seperti biasa gua pakai continue. Username-nya tetap sama, harus sama biar nggak ribet. Continue. Password untuk user ini ya, seperti biasa gue orangnya sederhana, pakai password cuma satu aja, satu karakter. Continue.
continue. Karena gua tinggal di WIB waktu Indonesia Barat, klik paling atas aja, continue. Nah, ini nih partition disknya mungkin buat pemula yang bakalan susah ya. Tapi lihat aja tahap-tahapnya gampang kok. Pilih manual, continue. Ini hard disknya, gua pakai VBox ya, VirtualBox. Hard disknya 80 GB nih. Continue. Create new empty partition table on the device ya, karena ini hard disknya baru, belum ada partition table-nya ya, bikin dulu. Karena ini hard disknya kosong, hard disk kosong. Continue. Nah, udah ada free space, klik continue, create a new partition, continue. Pertama buat ESP ya, sebanyak 512 MB. Continue, beginning, continue. Ini harus dirubah use as AV system partition. Udah black-nya di onin. Udah, don't sharing up partition, continue. Udah tuh jadi ESP. Lanjut di free space. Continue buat untuk kernel 1 GB. Continue X4 mount point-nya aja yang dirubah di sini ke boot. Continue, sisanya biarin default, don't setting up partition, continue. Udah jadi. Lanjut 50 GB. Continue. Udah buat momponya root, don't setting up partition, continue. Udah jadi root. Nih buat sisa segini doang, lanjut aja. Dah langsung untuk mompoin home, don't setting up partition, continue. Nah, double check SP 512 MB, boot untuk kernel 1 GB, root 50 GB, home sisanya. Langsung klik di finish partitioning and right change to this, continue. You have not selected any partition for use as swap spec. Ya, gua nggak pakai swap. Do you want your turn to partition menu? No. Ngapain balik lagi? Continue. Nih, reviewnya harddisknya ada kan format seperti ini. Want to change to the disk? Yes. Klik continue. Maka penginstallan akan berjalan. Tenang, karena udah download 4,4 GB, artinya filenya sudah ada semua, tinggal ambil dari ISO-nya. Jadi tunggu aja penginstallannya hingga selesai. Dan pas sudah masuk di software selection, biarin aja default. Ini akan menginstal FSCE defaultnya Kali Linux dan semua toolsnya beserta recommended toolsnya. Jangan pindah ke GNOME ataupun KDE Plasma. Kalau pindah bisa aja, cuman kemungkinan besar akan download dari internet untuk file-file GNOME dan KDE Plasmanya. Lebih cepat aja dan biar nggak ribet nantinya, takutnya ada masalah apa-apa, nggak cocok di buat pemula, pilih aja yang kayak gini, udah klik aja continue. Dan prosesnya akan berjalan sampai semuanya selesai terinstall. Setelah install, maka Kali Linux akan bisa digunakan seperti biasa. Installation-nya udah selesai, finish the installation. Installation is complete. So it's time to boot into your new system. Make sure to remove your installation media so that you boot into the new system rather than install the installation. Please choose continue to reboot. Cabut dulu flash disknya, terus klik continue. Setelah berhasil reboot, akhirnya udah masuk ke grup dari Kali Linux. Pilih yang paling atas saja, klik enter. Masukin nama user, terus masukin password, login. Dan udah berhasil masuk ke desktop environment-nya. Tadi pilihnya FCE. Ginilah tampilannya Linux. Kali Linux. Wow. Sebuah distro Linux dengan semua toolsnya yang gua sendiri juga nggak ngerti ini apaan aja udah. Karena gua juga pemula, gua newbie. Yang katanya Linux. Kali Linux ini untuk hacker ya, hacker. Internet gua bisa nggak nih? Soalnya rata-rata setelah newbie, para noob install Kali Linux, internetnya nggak bisa. Oke, gua cek dulu dah ya. Sudo apt update password. Kayaknya jalan nih ini internetnya dah.
tuh kan 1636 package can be upgrade, berarti internet gue jalan. Gampang kok install Kali Linux ini. Toh ini juga Debian kata gua mah. Dan gue juga berhasil install Fastfed. Coba gua buka Fastfednya nih. Tuh, bisa kok. Internetnya jalan lah. Nggak ada masalah. Kali Linux, ya pakai kernel 616. Lama juga ya, kalau 4. Iya, Debian banget ini dah. DE-nya XFCE4. Sesuai dengan pilihan dari Kali Linux itu sendiri. Dah, gitu aja. Buat installnya sih gampang, tapi buat pakainya doang nih paling gue yang nggak bisa. Well, ya segitu aja tutorial ringan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan taburkan di komentar. Kalau bisa gue jawab, kalau nggak bisa ya lu cari tempat lain aja ya. Oke, thanks for watching till the end. See you. Bye bye.